Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meira. Di sini saya akan melanjutkan membaca buku Loving the Wounded Soul: Alasan dan Tujuan Depresi Hadir di Hidup Manusia, karya Regis Magdi. Bagian kedua, Ciri-ciri depresi. Bagian ini terbagi menjadi 3 bab, yaitu bab 3, depresi klinis, bab 4, relapse, dan bab 5, ketidaknyamanan fisik. Bab 3, depresi klinis. Apa bedanya dengan sedih biasa? Saya merasa hidup saya tidak ada gunanya. Sudah sebulan ini saya selalu merasa sedih setiap hari. Pikiran saya dipenuhi rasa bersalah. Saya tidak bisa tidur. Saya kehilangan nafsu makan saya, ingin menyerah. Kurang lebih itulah yang dialami seseorang ketika depresi. Sedih sifatnya temporer dan dapat dilihat oleh semua orang. Berbeda dengan depresi, kebanyakan orang dengan depresi sangat lihai memakai topeng seolah-olah kondisinya baik-baik saja. Mereka bisa tersenyum dan terlihat produktif bekerja, padahal sedang memikirkan betapa tidak berharganya diri mereka. Mereka bisa berdiri di atas podium, menerima penghargaan sebagai insan berprestasi, meskipun semalam sebelumnya terbangun dan menangis pukul 2 dini hari. Mereka bisa tertawa, menonton bioskop, memasak bersama teman, walaupun 1 jam sebelumnya memikirkan rencana bunuh diri. Kesedihan biasanya memiliki penyebab yang jelas dan baru saja terjadi dalam hidup seseorang. Entah itu dapat nilai jelek, bertengkar dengan pasangan, proposal bisnis plan ditolak, atau gagal mencapai target yang telah ditetapkan. Sementara depresi memiliki penyebab yang tidak jelas. Seorang bisa depresi karena hal yang sudah terjadi 3 bulan lalu, 2 tahun lalu, atau bahkan 14 tahun lalu. Seseorang bisa depresi karena hal-hal yang sangat remeh atau sederhana. Permasalahannya bukanlah seberapa sederhana pemicu depresi atau mengapa kejadian yang sudah berlalu bisa menimbulkan depresi. Depresi sendiri adalah suatu keadaan ketika kita tidak bisa mengendalikan pikiran dan perasaan. Segala kejadian pahit yang pernah kita alami tiba-tiba muncul. Segala konflik maupun kata-kata negatif yang pernah kita terima muncul begitu saja, karena mood seseorang ketika depresi sangat negatif. Kadang orang yang mengalami depresi tanpa sadar mencari-cari berbagai penyebab dengan mengakses kembali memori-memori pahit yang pernah terjadi. Depresi atau Major Depressive Disorder. Gangguan depresi mayor adalah gangguan suasana hati yang berdampak pada penurunan kondisi emosi, fisik, dan pikiran akibat kesedihan, hampa, dan ketidakberdayaan berkepanjangan. Kondisi ini menetap minimal 2 minggu berturut-turut. Depresi merupakan kumpulan dari beberapa gejala seperti kehilangan nafsu makan, tidak memiliki harapan, dan gangguan tidur. Gejala depresi. Untuk mendiagnosis depresi dibutuhkan pengamatan cermat dari seorang profesional di bidang kesehatan mental, seperti psikolog atau psikiater. Dalam dunia psikologi ada kitab suci yang berisi panduan penegaan diagnosis, yaitu Diagnosis and Statistical Manual of Mental Disorder (DSM-5). Berikut merupakan gejala depresi sesuai isi buku tersebut. Jika Anda mengalami 5 atau lebih dari gejala-gejala berikut secara konsisten selama 2 minggu, Anda perlu mengonsultasikan keadaan Anda ke psikolog atau psikiater. Yang pertama, depressive mood. Mengalami suasana hati yang depresif hampir setiap hari. Mood ini dapat dinilai secara subjektif seperti merasakan kesedihan, kekosongan, dan kehilangan harapan, atau berdasarkan pengamatan orang lain terlihat sedih dan ada yang salah. Kedua,
kehilangan minat dan kesenangan dalam semua atau hampir semua kegiatan sepanjang hari. Ketiga, penurunan atau kenaikan berat badan yang signifikan, perubahan sekitar 5% dari berat badan dalam sebulan, dan penurunan atau peningkatan nafsu makan hampir setiap hari ketika sedang tidak melakukan diet atau program apapun. 4. Insomnia, sulit tidur atau hipersomnia, tidur berlebihan hampir setiap hari. Kelima, psikomotor lamban, berbicara lebih lamban, volume suara mengecil, gerakan menjadi lamban, dan lain-lain, atau justru menunjukkan kegelisahan, tidak mampu duduk diam, berjalan mondar-mandir, meremas-remas tangan, dan lain-lain, hampir setiap hari. Keenam, kelelahan atau kehilangan energi hampir setiap hari. Orang-orang dengan depresi kadang mudah sekali merasakan energinya terkuras habis untuk aktivitas sederhana. 7. Perasaan tidak berharga atau rasa bersalah yang berlebihan. 8. Berkurangnya kemampuan untuk berpikir, berkonsentrasi, atau tidak bisa mengambil keputusan hampir setiap hari. 9. Pikiran berulang tentang kematian, ide bunuh diri yang berulang tanpa rencana khusus, atau adanya rencana spesifik untuk melakukan bunuh diri, atau sekedar keinginan pasif untuk tidak terbangun dari tidur di pagi hari, atau keyakinan bahwa orang lain akan lebih baik tanpa dirinya. Dari gejala-gejala tersebut, ada gejala utama dalam menandai depresi, yakni depresi mood, merasakan suasana hati yang sangat depresif atau tertekan, serta kehilangan minat dan tidak bisa merasakan rasa senang. Jika salah satu atau kedua gejala ini muncul, disertai gejala yang lain selama setidaknya 2 minggu, Anda benar-benar harus mengunjungi psikolog. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah seseorang bisa didiagnosis mengalami depresi jika gejala-gejala tersebut muncul bukan karena efek obat atau kondisi medis lainnya. Misalnya seseorang didiagnosis penyakit kronis dan akut seperti kanker ganas. Orang itu pasti akan merasakan kesedihan luar biasa dan patah semangat. Bisa jadi hal ini hanya sementara dan orang tersebut tidak mengalami gejala depresi lainnya. Namun, ada kemungkinan orang itu akan mengalami depresi di kemudian hari dan semakin kehilangan semangat hidupnya. Mengamati gejala lebih detail. Selain yang telah disebutkan, ada beberapa cara mudah untuk melihat gejala depresi dengan membaginya dalam beberapa kategori. Kategori afektif atau perasaan. Gejalanya adalah tidak mampu merasakan perasaan senang, memiliki suasana hati yang sedih, mudah marah, dan mengalami kecemasan. Kategori motivasi, gejalanya kehilangan minat atas aktivitas sehari-hari dan hobi, merasa tidak ada harapan, serta adanya pikiran tentang kematian dan keinginan bunuh diri. Kategori kognitif atau pikiran, gejalanya sulit berkonsentrasi, merasa tidak berharga, merasa bersalah, kepercayaan diri rendah, dan memiliki persepsi citra diri yang buruk. Kategori perilaku, gejalanya lebih sering menyendiri, berbicara dengan intonasi tinggi, serta mudah marah dan gelisah. Kategori vegetatif atau proses tubuh, gejalanya mengalami gangguan tidur, perubahan pola makan, perubahan berat badan, kehilangan energi, psikomotor menjadi lamban atau terus-menerus gelisah, serta menurunnya gairah seksual. Kategori somatik atau tubuh, gejalanya sakit, nyeri, dan atau pegal di area tertentu pada tubuh, seringkali sakit kepala dan perut. Tabel ini juga dapat membantu Anda untuk lebih mengenali gejala depresi yang dibagi dalam beberapa kategori. Beberapa gejala dalam tabel tersebut merupakan gejala utama, sementara sebagian lagi merupakan gejala yang diturunkan dari gejala utama.
Contohnya, sakit atau nyeri di area tertentu pada tubuh merupakan efek dari suasana hati yang tertekan atau depresif. Gejala nomor 1, beberapa orang yang mampu membahasakan perasaannya mendeskripsikan depresi seperti sedih, kehilangan harapan, patah semangat, cemas, atau bahkan tidak merasakan apa-apa. Beberapa orang yang tidak begitu peka terhadap kondisi emosinya mewujudkan depresinya dalam bentuk sakit, nyeri, atau pegal-pegal di tubuh. Selain itu, banyak juga yang lebih menunjukkan iritabilitas seperti kemarahan yang terus-menerus sebagai bentuk dari suasana hatinya yang murung. Mereka memiliki kecenderungan untuk merespon peristiwa sederhana dengan ledakan emosi dan mengalami rasa frustasi berlebihan terhadap hal-hal kecil. Menarik diri dari lingkungan sosial merupakan kelanjutan dari ketidakmampuan merasakan kesenangan, anhedonia, dan kehilangan minat terhadap aktivitas sehari-hari. Orang-orang dengan depresi akhirnya memilih untuk mengurung diri di kamar karena sudah tidak ada lagi hal yang menarik bagi mereka. Mereka sudah tidak mampu lagi merasakan kebahagiaannya, tawa dan canda bersama teman-teman maupun keluarganya. Low mood. Ada banyak cara untuk menjelaskan depresi. Seseorang mungkin akan merasa tidak punya semangat hidup selama berbulan-bulan. Seseorang akan bangun dari tidur dan diam di kasurnya hingga beberapa jam sebelum memulai aktivitas. Seseorang yang lain mungkin akan mendeskripsikan dirinya sebagai orang yang selalu murung, dipenuhi rasa kesepian, merasa sia-sia, tidak berharga, terus-menerus letih, atau merasa selalu ada awan hitam di atas kepalanya. Semua perasaan itu mengidentifikasikan low mood atau depressed mood yang bisa menjadi awal dari gejala episode depresi mayor. Jika Anda mengalami hal ini, mungkin saatnya Anda membaca buku self-help dan berkonsultasi ke psikolog untuk mengantisipasi depresi atau gangguan mental lain berkembang di kehidupan Anda di masa mendatang. Worthless, hopeless, dan helpless. Ada 3 kata yang sangat menggambarkan isi pikiran dan suasana hati. Mood, seseorang yang sedang mengalami depresi, yaitu worthless, hopeless, dan helpless. Ketika mengalami depresi, pikiran seseorang akan sangat terdistorsi hingga ia merasa sebagai manusia yang paling tidak berharga di dunia ini. Ada atau tidak ada dirinya di dunia tidak akan berpengaruh banyak. Mereka berpikir bahwa mereka tidak berharga bagi siapapun, termasuk orang tua dan sahabat-sahabatnya. Perasaan tidak berharga yang muncul sewaktu depresi seringkali tidak realistis. Yang bisa mereka ingat hanyalah kejadian-kejadian di mana mereka selalu merepotkan dan menjadi beban bagi orang lain. Selain itu, ketika mengalami depresi, seseorang merasa tidak ada lagi hal di dunia ini yang dapat membuat mood mereka membaik. Mereka merasa hanya depresi yang bisa mereka rasakan seumur hidup. Tidak ada harapan dan tidak akan tertolong lagi. Semua perasaan dan pikiran ketika seseorang depresi sangatlah bias dan penuh ilusi. Hanya sisi-sisi gelap kehidupan yang bisa mereka lihat. Oleh sebab itu, orang-orang yang sedang mengalami depresi sudah tidak mampu berpikir jernih, sulit tidur, dan selalu merasa kelelahan karena isi kepala mereka dibanjiri dengan pikiran negatif yang tidak terkontrol. Oleh sebab itu pula, kadang kematian menjadi sebuah pikiran yang menenangkan bagi mereka karena tak perlu lagi merasakan 3 perasaan kelam tersebut: suicide ideation dan suicide attempt. Salah satu gejala yang paling membahayakan bagi seseorang yang mengalami depresi adalah memiliki pikiran bunuh diri, suicide ideation atau suicide thought, dan melakukan percobaan bunuh diri, suicide attempt. Suicide ideation biasanya masih merupakan ide, keinginan, atau rencana,
pada orang yang mengalami depresi. Pikiran itu bisa muncul begitu saja, hampir setiap hari dalam bentuk yang beragam. Kadang berupa keinginan pasif seperti berharap tidak bangun lagi dari tidur. Kadang berupa reaksi emosional seperti pikiran untuk bunuh diri di hadapan keluarga atau mantan kekasih. Kadang juga berupa rencana pasti yang ingin dilakukan secara sembunyi-bunyi agar kematiannya tidak diketahui. Namun selayaknya cinta yang suatu saat berani kita utarakan, selayaknya amarah yang pada puncaknya berani kita luapkan, ide bunuh diri juga mampu dilakukan oleh mereka yang telah memikirkannya sekian lama. Pikiran bunuh diri sesungguhnya dapat berubah menjadi aksi bunuh diri apabila seseorang merasa sudah tidak lagi merasakan bahwa eksistensinya berharga. Ia menganggap kematiannya akan membuat semua orang terbebas dari beban. Oleh sebab itu, jangan pernah menganggap sepele pikiran kita. Terlebih lagi pikiran bunuh diri. Jika ada yang mengalaminya dan kita mengetahuinya, rangkul mereka dan dengarkan cerita mereka tanpa prasangka. Bantu mereka melihat kehidupan dari sudut yang berbeda. Bantu mereka untuk berhenti memikirkan dan mengatakan bunuh diri atau ingin mati. Ingatlah bahwa apa yang dipikirkan bisa menjadi perkataan dan apa yang dikatakan bisa menjadi perbuatan. Self-harm. Selain pikiran dan percobaan bunuh diri, orang yang mengalami depresi juga rentan untuk melakukan self-harm. Self-harm tidak dapat dianggap sepele karena penderitanya memiliki resiko lebih tinggi untuk melakukan percobaan bunuh diri di masa depan. Self-harm adalah aktivitas menyakiti atau melukai diri sendiri. Aktivitas ini bisa beragam, seperti memotong kuku sangat dalam hingga berdarah, membenturkan kepala ke tembok, menampar diri sendiri berkali-kali, mengemudi secara ugal-ugalan dengan berharap akan kecelakaan, serta yang paling umum menyayat bagian tubuh. Mereka yang melakukan self-harm bukan bermaksud mencari perhatian, melainkan tanda bahwa mereka tak lagi kuat menahan beban perasaannya. Mereka merasakan beban berat yang disertai luka batin teramat sehingga kepalanya pusing karena diselimuti memori-memori negatif. Kesakitan emosi mereka dipindahkan ke fisik dengan cara menyayat atau melukai diri sendiri. Dengan melakukan tindakan ini, mereka dapat lari sejenak dari semua perasaan sakit dan memori pahit yang menyerang. Perbedaan depresi dan berduka. Selain sedih biasa, depresi juga sering disamakan dengan berduka atau kehilangan, grief atau bereavement atau loss. Keduanya bisa menunjukkan gejala yang serupa, seperti yang saya jabarkan, tetapi ada beberapa hal yang membedakannya. Ketika berduka, misalnya karena pasangan atau orang tua meninggal, seseorang bisa menunjukkan gejala seperti kesedihan yang mendalam, insomnia, dan tidak nafsu makan, layaknya pada episode depresi mayor. Namun ia masih bisa memikirkan memori-memori manis dan menyenangkan mengenai orang terkasihnya. Berbeda dengan orang yang sedang mengalami episode depresi mayor, pikirannya lebih didominasi kekecewaan, kesedihan, kesalahan, dan pikiran negatif lain yang tidak terkendali. Seseorang yang berduka juga tidak kehilangan kepercayaan diri dan masih menganggap dirinya berharga di dunia. Duka pun akan membaik seiring waktu dan ia bisa belajar menerima duka tersebut. Berbeda dengan depresi yang menghancurkan kepercayaan diri kita dan membuat kita merasa tidak berharga serta tidak bisa pulih dalam waktu cepat. Ia bisa hadir dan hadir lagi tanpa permisi. Duka adalah reaksi normal atau peristiwa kehidupan, sedangkan depresi kadang merupakan reaksi sedih yang mendalam tanpa peristiwa yang spesifik.
Harus diketahui, duka dapat berkembang menjadi depresi apabila duka tersebut adalah duka berkepanjangan yang tidak sehat dan tidak tersalurkan dengan baik. Umpamanya, seseorang yang calon istrinya meninggal dapat berpikir bahwa kehidupan akan menakdirkan dia untuk selalu sendiri. Dia juga merasa dirinya sebagai pembawa sial yang tidak pantas untuk siapapun, dan penyebab kematian calon istrinya, sederet pikiran delusional lainnya pun turut muncul sampai menghancurkan harga dirinya, hingga lama-kelamaan menjadi depresi. Mari menjadi lebih peka. Depresi sangat berbeda dari sedih biasa. Depresi memiliki banyak gejala yang bisa dilihat dan tak terlihat. Jika gejala-gejala itu terjadi pada diri kita, sudah saatnya mengambil jeda sejenak dan berdamai dengan pikiran dan perasaan kita. Jika gejala-gejala itu terlihat pada orang terdekat, ada baiknya kita mulai lebih perhatian dan peka akan kebutuhan psikologisnya. Bab keempat, relapse. Sialnya, depresi itu kambuhan. Depresi bukanlah penyakit yang datang sekali lalu pergi. Ia bersemayam dalam badan kita, bersembunyi dalam jiwa dan menghancurkan kewarasan secara perlahan. Jika tidak menyadari dan melakukan sesuatu, lama-kelamaan kita tak mampu lagi mengendalikan pikiran dan emosi kita serta terjebak pada lubang hitam yang sama. Istilah ilmiah dari depresi klinis adalah gangguan depresi mayor, Major Depression Disorder. Tetapi ketika seseorang mengalami depresi, ia disebut sedang dalam episode depresi mayor atau Major Depression Episode. Disebut episode karena depresi dialami selama setidaknya 2 minggu hingga 2 tahun. Hal ini tentu berbeda dengan serangan jantung yang datang secepat kilat atau serangan asam lambung yang muncul selama beberapa jam saja. Sialnya, setelah pulih dari satu episode depresi, seseorang memiliki kerentanan untuk mengalami episode depresi berikutnya di kemudian hari. Relapse. Apa itu relapse? Relapse adalah kembalinya gejala-gejala utama depresi ketika seseorang sudah hampir pulih dari episode depresi. Gejala relapse kurang lebih sama dengan gejala depresi. Seseorang yang pernah depresi biasanya memiliki rasa takut dan khawatir karena akan berhadapan dengan depresinya lagi. Tidak sedikit juga yang denial atau enggan mengakui bahwa dirinya depresi lagi. Proses relapse memakan waktu lama, dari mingguan hingga tahunan. Gejala relapse biasanya dirasakan secara bertahap sebelum episode depresi berikutnya kambuh sepenuhnya. Kondisi yang disebut sebagai full-blown depression. Proses relapse menjadi sangat menakutkan karena sudah mengetahui gelapnya depresi. Depresi sendiri disebut sebagai lifelong debilation illness, penyakit yang melemahkan seumur hidup karena resiko terulangnya episode depresi melebihi 80%. Orang-orang yang depresinya mudah kambuh rata-rata mengalami 4 kali depresi sepanjang hidupnya dengan lama setiap episode depresi setidaknya 20 minggu atau 5 bulan. Sialnya lagi, jika seseorang mengalami relapse atau episode depresinya, biasanya depresi yang dialami akan lebih berat dan lebih lama. Bahkan, satu episode depresi bisa bertahan hingga 2 tahun. Celakanya, jika seseorang memiliki pikiran bunuh diri, suicidal thoughts, pada episode depresi sebelumnya, pikiran tersebut akan muncul kembali dengan intensitas yang lebih besar. Mengapa relapse?
Biasanya, depresi menjadi kambuhan ketika seseorang belum sembuh secara holistis. Bisa saja seseorang merasa episode depresinya selesai karena sudah tidak lagi terbangun dan menangis di malam hari. Orang tersebut sudah bisa tidur nyenyak dan nafsu makannya kembali normal. Namun, tanpa disadari, masih ada beban emosi yang tersisa dalam hatinya. Terkadang juga, orang-orang dengan depresi tidak ingin membuat sahabat dan keluarganya khawatir, sehingga ia berpura-pura baik-baik saja dan menunjukkan bahwa depresinya telah selesai. Residu atau sisa emosi negatif yang tidak ditangani inilah yang meningkatkan kerentanan depresi untuk kambuh lagi. Dibutuhkan penyembuhan dari berbagai aspek untuk memastikan depresi tidak kambuh lagi. Depresi adalah penyakit yang berasal dari ketidakseimbangan biologis, psikologis, sosial, dan spiritual. Biopsikososial spiritual. Bisa jadi secara kognitif seseorang sudah sadar bahwa tidak ada yang perlu disedihkan, tapi emosinya masih menyimpan banyak luka. Bisa jadi kognitif dan emosinya sudah baik-baik saja, tetapi lingkungan sosialnya masih sangat menekannya dengan segala ekspektasi. Akibatnya, seseorang dengan depresi rentan mengalami relapse. Depresi selayaknya asma. Kambuhnya depresi bisa dibayangkan seperti kambuhnya asma. Perbedaannya, asma hanya berlangsung selama beberapa menit, sementara depresi dapat terjadi dalam jangka waktu yang cukup panjang. Episode relapse depresi bisa berlangsung selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, atau bahkan bertahun-tahun. Saya ingin mengajak pembaca untuk menyadari depresi sebagai penyakit mental yang tidak ada bedanya dengan penyakit fisik. Ketika seseorang mengalami asma dan tidak ada yang membantunya, orang itu bisa saja tak tertolong hingga akhirnya meninggal. Sama seperti asma yang berpotensi menghilangkan nyawa seseorang, begitu pula dengan depresi. Melalui percobaan bunuh diri, orang-orang yang mengalami depresi kambuhan juga merasa lelah dengan kekacauan emosi yang mereka rasakan sepanjang hidupnya. 2 kali episode depresi, ditambah distimia, ditambah gejala kecemasan. Saya pernah mengalami 2 kali episode depresi, yang pertama pada awal 2014, sedangkan yang kedua pada akhir 2016. Sebenarnya, batas keduanya sangat abu-abu. Saya pun tidak tahu kapan persis episode itu dimulai. Pada 2010, ketika saya masih menjadi mahasiswa baru di Fakultas Psikologi, seorang senior memberi saya angket yang berisi sejumlah pertanyaan terkait depresi. Hasilnya, skor depresi saya tinggi. Saat itu saya tidak paham apa itu depresi dan saya merasa baik-baik saja. Saya merasa masih bisa berfungsi secara normal sebagai mahasiswa. Tugas-tugas dapat saya kerjakan dengan baik, saya bisa membangun pertemanan, serta aktif dalam berbagai kegiatan riset, kepanitiaan, maupun organisasi. Namun, ada satu momen yang membuat saya sadar betapa berantakannya kondisi mental saya. Ketika hendak pulang kuliah, saya menemukan secari surat di pinggir tempat duduk motor saya. Surat itu ternyata dari seorang senior di kampus yang pernah saya pinjami payung ketika musim hujan. Ia menyampaikan terima kasih dan mengapresiasi saya sebagai teman yang baik, penuh kehangatan dan peduli. Membaca surat itu, saya tak dapat menahan haru. Air mata saya tumpah. Saya menyadari betapa selama ini saya tidak pernah merasa dihargai dan diapresiasi oleh orang-orang terdekat saya. Betapa saya merasa sangat rendah diri dan tidak berharga. Pujian dalam surat sederhana itu menyadarkan saya betapa kacaunya keadaan mental saya. Tahun 2010 adalah tahun perkenalan saya dengan istilah depresi. Meskipun sebenarnya sejak SMP saya sudah menyadari bahwa ada yang salah dalam diri saya. Puluhan kali konsultasi dengan psikologi membuat saya sadar bahwa saya sudah memiliki keinginan bunuh diri sejak usia 12 tahun.
Hanya saja saya belum mengalami insomnia, kesedihan yang konstan, perubahan pola makan, dan gejala lainnya. Depresi hadir pada tubuh, pikiran, dan emosi saya. Perlahan-lahan seolah-olah sudah membuntuti saya sepanjang hidup dan menyergap ketika saya benar-benar tak siap. Kemudian pada tahun 2014, di masa menjelang kelulusan saya dari kuliah, barulah saya mengalami hampir semua gejala depresi, full-blown depression. Ketika mengalami seluruh gejala depresi, saya tak tahu apa yang akan saya lakukan dengan hidup saya. Semuanya terasa gelap, dingin, dan sedih. Perasaan itu seakan-akan tidak berujung. Saya memulai perjalanan terapi sejak 2014 secara gratis, dibantu oleh beberapa senior yang telah menjadi psikolog, karena saya tidak punya biaya untuk konsultasi dengan psikolog. Singkat cerita, keadaan saya perlahan membaik dan teman-teman saya mengira saya sudah benar-benar membaik. Saya pun berusaha menganggap depresi saya sudah usai, walaupun sebenarnya tak pernah benar-benar hilang. Masih banyak residu emosi negatif, gejala psikologi yang saya pendam dan sembunyikan. Hingga pada akhir 2016 saat saya berada di Inggris untuk memulai studi S2, saya terjerembab ke lubang hitam depresi lagi, episode kedua. Kali ini lebih parah. Depresi hadir dengan pikiran bunuh diri yang amat kuat. Keinginan bunuh diri yang selama ini baru sebatas pikiran mulai menjadi sebuah rencana yang solid. Di Inggris saya sempat sangat mantap dengan keputusan tersebut dan hampir mengakhiri hidup. Namun, kehidupan belum mengizinkan saya untuk meninggalkan dunia. Dengan segala keanehannya, saya justru mampu menemukan diri sejati, authentic self, ketika terpuruk karena depresi. Saya pun bangkit perlahan dengan kembali menjalani serangkaian terapi psikologi. Saya mulai meminum antidepresan dan memulai perjalanan kesembuhan saya. Saya mengunjungi psikiater untuk mendapatkan diagnosis yang lebih tepat. Ternyata saya mengalami distimia, mild chronic depression atau depresi ringan kronis sejak beberapa tahun. Distimia disebut juga persistent mood disorder, gangguan suasana hati persisten. Seseorang dikatakan mengidap distimia jika sudah menunjukkan gejala depresi ringan selama setidaknya 2 tahun. Buruknya mood seseorang yang hidup dengan distimia tidak seberat buruknya mood seseorang yang depresi pada umumnya. Namun distimia membayangi kehidupan seseorang selama 2 tahun atau bahkan bertahun-tahun. Saya tidak tahu sejak kapan saya mengalami distimia, tetapi sejak SMA atau SMP saya tidak pernah merasa bahagia. Bisa jadi karena saya dibully oleh teman-teman saya. Saya selalu merasa lelah, tidak bersemangat hidup, dan low mood. Bahkan, saya mempunyai keinginan mati. Low mood dan keinginan mati itu semakin membesar setiap tahunnya. Beberapa minggu setelahnya, saya berkonsultasi dengan psikiater lain yang juga merupakan dosen saya di Inggris. Ia mendiagnosis saya dengan double depression, distimia yang diiringi dengan episode depresi mayor. Ia menjelaskan bahwa karena memiliki distimia, saya tidak pernah benar-benar pulih dari episode depresi pertama saya. Jika seseorang yang mengalami depresi akan kembali pada mood normal ketika episodenya sudah selesai, seseorang dengan double depression akan kembali ke keadaan low mood setelah episode depresi mayornya selesai. Oleh sebab itu, saya sangat rentan untuk mengalami depresi pada tahun-tahun berikutnya. Ilustrasi berikut dapat membantu Anda memahami double depression. Terdapat gambar, saya akan meletakkannya di description box sebagai gambar pertama. Selain double depression, psikolog lain mendiagnosis saya juga memiliki gejala kecemasan. Sangatlah umum seseorang yang memiliki depresi juga memiliki kecemasan. Keduanya sering dikatakan sebagai sahabat karena kemunculannya yang hampir bersamaan.
Dari diagnosis itu, saya jadi paham mengapa saya mudah khawatir terhadap banyak hal, sehingga saya sering merasa lelah karena berputar-putar di pikiran sendiri. Diagnosis tersebut memperjelas semua yang saya rasakan selama ini. Saya semakin memahami apa yang perlu saya lakukan. Dengan mengetahui bahwa saya rentan terhadap depresi yang berulang, recurrent depression, saya pun mencari berbagai informasi mengenai keadaan saya. Lalu saya menemukan sebuah penelitian yang membahas salah satu terapi psikologi dengan prinsip mindfulness atau meditasi berdasarkan sebagai alat terampuh untuk mencegah kembalinya depresi. Seperti yang telah saya sebutkan, orang-orang yang mengalami depresi rentan mengalami relapse dengan kemungkinan sebesar 80%. Melalui prinsip mindfulness atau meditasi yang dikombinasikan dengan terapi psikologi, kemungkinan itu dapat turun menjadi 37%. Setelah episode depresi terakhir pada tahun 2016 hingga awal 2017, saya belum mengalami episode depresi lagi hingga saya menuliskan buku ini, Maret 2018. Saya menyadari bahwa kondisi saya saat ini sangat berbeda dengan kondisi episode pertama di mana saya tidak benar-benar sembuh. Pikiran bunuh diri sesekali datang dan emosi negatif sesekali saya rasakan. Namun dengan latihan mindfulness, kini saya lebih menyadari segala hal yang terjadi pada tubuh, pikiran, dan perasaan saya. Saya lebih peka terhadap segala hal yang terjadi pada diri saya dan lebih tahu harus melakukan apa. Semoga saya tidak perlu merasakan episode depresi untuk ketiga kalinya. Mari amati diri kita. Recovery, penyembuhan dari depresi dan mental illness lainnya adalah proses yang unik. Sebagian orang dapat sembuh total dalam waktu singkat, tetapi tidak sedikit pula yang membutuhkan waktu lama. Di tengah penyembuhan kadang kita bisa terjatuh lagi dan mengalami full-blown depression. Penting bagi kita untuk terus menikmati hidup sambil mengamati keadaan tubuh, pikiran, dan perasaan kita. Dengan demikian, jika gejala depresi mulai datang lagi, kita akan sadar dan tahu harus melakukan apa. Kuncinya terletak pada penerimaan diri, self-acceptance. Hanya dengan menerima, pada akhirnya kita akan sanggup melepaskan. Sebagai manusia yang mendambakan kesehatan, tentu saya tidak ingin jika depresi mampir lagi di kehidupan saya. Namun saya paham bahwa depresi selalu memiliki tujuan. Jika ia datang lagi, artinya ada sesuatu yang perlu saya pelajari di hidup ini. Kita selalu punya pilihan untuk menjadikan depresi sebagai guru yang membuat jiwa bertumbuh atau sebagai momok yang menggerogoti jiwa. Depresi memang sangat menyakitkan, tetapi di sisi lain kita juga paham bahwa melalui kesakitan itulah kita mendapat kesempatan untuk tumbuh menjadi lebih bijaksana. Semenjak belajar ikhlas untuk menerima yang terjadi di hidup ini, saya tidak memiliki kekhawatiran akan relapse setiap kali gejala depresi datang. Sebaliknya, saya segera berdialog dengan diri saya. Apa yang salah? Kemudian saya duduk bermeditasi dan menerima perasaan negatif atau sensasi fisik yang muncul. Atau saya menarik diri sejenak dari kesibukan dan mengistirahatkan pikiran dengan belajar menerima rasa sedih, kesepian, dan gejala depresi lainnya. Saya mampu menghindari diri dari relapse. Jika usaha pribadi saya tidak cukup untuk mengendalikan emosi negatif, saya pun segera bercerita kepada orang-orang yang saya percaya. Jika masih tidak cukup, saya akan segera mencari bantuan profesional untuk konsultasi. Bab 5. Ketidaknyamanan fisik. Depresi membuat sekujur tubuh sakit. Depresi bukanlah sekedar gangguan mood yang membuat seseorang sedih terus-menerus. Lebih dari itu, depresi turut menyiksa seseorang yang mengalaminya dengan berbagai gangguan dan ketidaknyamanan fisik seperti nyeri tulang belakang, gangguan lambung, perasaan lelah sekujur badan, gangguan tidur, serta nyeri sendi dan otot seperti di leher dan pundak. Dari pengalaman saya pribadi, ada perasaan mual,
badan gemetar, shaking, radang tenggorokan lebih dari 3 tahun, pusing yang tidak pernah hilang, asam lambung tinggi, hingga konstipasi. Beberapa teman saya ada yang mengalami sakit kepala luar biasa selama berbulan-bulan, bahkan sampai melakukan scan otak untuk mengetahui apakah ada tumor di kepalanya. Dokter tidak menemukan apa-apa dan meminta mereka untuk mengunjungi psikiater. Akhirnya, setelah mengunjungi psikiater, mereka menyadari bahwa apa yang dialaminya adalah gangguan emosional. Apa yang saya dan teman-teman saya alami disebut dengan psikosomatis, yakni ketika tubuh bereaksi atas permasalahan emosi. Sayangnya, masih banyak orang yang belum memahami hubungan kompleks antara tubuh, pikiran, dan emosi. Orang-orang dengan depresi kadang tidak memahami kondisi tubuhnya. Kebanyakan dokter juga tidak peka dan hanya memberi obat untuk ketidaknyamanan fisik yang dialami. Padahal semua ketidaknyamanan tersebut bisa jadi merupakan gejala dari beban emosi yang terpendam dalam. Dalam kasus ini, obat bisa menyembuhkan gejala yang dirasakan tetapi tidak menyembuhkan sumber penyakit. Sebuah penelitian yang cukup tua menemukan bahwa orang dengan depresi yang menunjukkan banyak gejala ketidaknyamanan fisik akan lebih rentan terhadap gangguan depresi. Penelitian tersebut melibatkan 1.000 orang dewasa yang dibagi dalam 2 kelompok. Dari jumlah itu, pada kelompok orang yang memiliki satu ketidaknyamanan fisik, misal hanya pusing atau gangguan asam lambung, 2% saja memiliki permasalahan mood. Sementara pada kelompok orang yang mengalami 9 jenis ketidaknyamanan fisik secara bersamaan, ditemukan 60% dari kelompok tersebut yang mengalami permasalahan mood. Saya ingatkan kembali, jika Anda mengalami gangguan fisik seperti pusing berbulan-bulan, gangguan MAH yang sangat sering, pundak dan leher kaku, sakit tulang belakang, radang tenggorokan, tidak bisa tidur, konstipasi, dan lain-lain, kini saatnya Anda lebih jujur kepada diri sendiri. Tanyakan 2 pertanyaan ini kepada diri Anda. Apakah saya sedang stres? Apa yang mengganggu pikiran saya? 2 pertanyaan tersebut mungkin tidak mudah untuk dijawab. Namun jika Anda membiasakan diri untuk mengambil jeda dan mengevaluasi kondisi stres Anda, lama-kelamaan Anda akan lebih peka terhadap pikiran, perasaan, dan tubuh Anda. Menyembuhkan depresi dan gangguan mood lainnya bukanlah pekerjaan sekali jadi. Menyembuhkan depresi harus paket dengan menyembuhkan segala ketidaknyamanan fisik yang muncul. Jika ketidaknyamanan fisik dibiarkan, depresi bisa datang lagi dan memasuki episode berikutnya. Hal ini terjadi karena ketidaknyamanan fisik yang muncul sudah terasosiasi dengan gangguan emosi. Ketika mengalami ketidaknyamanan fisik lagi, misalnya kaku di leher, alam bawah sadar kita menghadirkan kembali gangguan mood yang sering kita alami. Terdapat gambar kedua, gejala fisik depresi ditambah cemas. Saya akan meletakkannya di description box. Selama 4 tahun mengalami naik turun episode depresi, ada ketidaknyamanan fisik yang saya rasakan. Setiap bangun di pagi hari, saya merasakan kaku pada leher dan pundak serta nyeri pada tulang belakang. Akibatnya, setiap malam sebelum tidur dan di pagi hari, saya harus mengoleskan krim pereda rasa nyeri atau minyak pijat ke beberapa bagian tubuh saya. Pada pagi hari, saya sering mengalami konstipasi dan pada siang hari, saya mengalami MAH. Saya pun pijat di tempat refleksiologi sebulan sekali. Tidak hanya itu, pusing di kepala saya rasanya selalu menemani saya. Beberapa keluhan itu saya alami selama bertahun-tahun. Ada juga yang hanya beberapa bulan. Selain itu, saya juga mengalami radang tenggorokan yang tiada henti, sehingga saya merasa sakit saat menelan. Ketika saya berada di Inggris dan mengalami depresi lagi, saya memeriksa tenggorokan saya ke salah satu dokter. Saya sempat menceritakan kondisi depresi saya. Hasilnya, dokter tersebut mengatakan bahwa tenggorokan saya baik-baik saja. Saya hanya perlu minum banyak air putih.
Setahun selepas pulang dari Inggris, ketika kondisi depresi saya sudah membaik, saya terheran-heran karena masih merasakan radang tenggorokan. Ditambah lagi saat itu saya mengalami serdawa tanpa henti atau excessive burping. Akhirnya saya mengunjungi dokter di Yogyakarta dan menceritakan kembali radang tenggorokan saya, termasuk kondisi depresi yang saya alami. Dokter tersebut kemudian menampar saya dengan fakta bahwa rasa panas di tenggorokan saya bisa jadi disebabkan oleh kecemasan. Depresi saya hadir dengan kecemasan. Kecemasan yang terus-menerus membuat asam lambung naik sehingga tenggorokan saya selalu terasa panas. Dokter mendiagnosis saya dengan GERD, gastroesophageal reflux disease, suatu nama penyakit baru yang asing di telinga saya. Kesal dengan diagnosis baru tersebut, saya mencari banyak literatur tentang keterkaitan antara emosi dan ketidaknyamanan fisik. Ternyata sudah banyak tulisan dan penelitian yang menyebutkan bahwa depresi memang bisa mengakibatkan radang di tubuh. Hal ini terjadi karena imun seseorang yang mengalami depresi akan turun sehingga tubuh menjadi lemah. Saya pun lanjut meramban internet untuk menemukan keterkaitan antara depresi, kecemasan, dan sakit fisik. Saya menemukan suatu penelitian menarik di Cina yang melibatkan 2.339 orang dengan depresi dan atau kecemasan dan 329 orang sehat. Penelitian tersebut menemukan bahwa orang-orang yang mengalami depresi atau kecemasan juga mengalami sakit leher, termasuk pundak dan tulang belakang yang tidak dialami oleh orang-orang sehat. Lebih jauh lagi, sebuah penelitian pada tahun 2000 menemukan bahwa ada hubungan antara amarah dan kanker. Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa orang-orang yang memiliki skor amarah yang sangat rendah memiliki potensi kanker di tubuhnya. Skor amarah yang sangat rendah justru mengidentifikasikan perasaan marah yang teramat besar tapi sangat ditekan atau disembunyikan. Perasaan marah yang sangat ditekan itu pelan-pelan menjelma menjadi sel-sel kanker karena tidak pernah diekspresikan keluar tubuh dan jiwa seseorang. Penelitian tersebut merupakan penelitian awal yang menginvestigasikan asosiasi antara kanker dan emosi. Tentu saja masih dibutuhkan penelitian lain untuk memastikan apakah keduanya memang benar memiliki hubungan sebab akibat. Biarpun masih penelitian awal, penelitian ini bisa menjadi refleksi kita tentang hubungan antara emosi dengan segala hal yang terjadi di tubuh kita. Hubungan kausal antara perasaan dan tubuh. Lucy Hay, seorang terapis holistis, dalam bukunya yang berjudul You Can Heal Your Life, menjelaskan bahwa ada hubungan antara setiap ketidaknyamanan di fisik dan ketidaknyamanan emosi. Hal ini memang belum terbukti secara ilmiah karena ia menuliskan hubungan itu berdasarkan pengamatannya terhadap ribuan kliennya. Namun bagi saya yang telah merasakan depresi bertahun-tahun, buku Lucy Hay yang berjudul You Can Heal Your Life, Heal Your Body, dan Love Your Body membuat saya menemukan perspektif baru untuk melihat segala ketidaknyamanan fisik yang terjadi pada saya. Dalam buku tersebut dipaparkan beberapa contoh hubungan permasalahan fisik dengan permasalahan psikologi. Telinga. Louise Hay mengamati klien-kliennya yang memiliki kasus ekstrim, misalnya orang tua yang budak seringkali memiliki pasangan yang sangat cerewet. Menurut Louise Hay, orang tersebut jenuh dan lelah mendengarkan pasangannya yang sangat banyak bicara, entah itu komplain, kritik, atau tuntutan. Telinga adalah representasi kemampuan mendengar. Ketika seseorang mengalami gangguan di telinga seperti berdengung atau tinnitus, penyebab psikologinya adalah ada sesuatu yang tidak ingin ia dengar. Leher. Leher adalah penyangga kepala yang memungkinkannya bergerak ke kanan dan ke kiri. Leher melambangkan kemampuan manusia untuk fleksibel dalam berpikir, untuk melihat sisi lain dan perspektif orang lain. Jika ada permasalahan dengan leher,
Biasanya orang tersebut keras kepala dan kurang bisa melihat perspektif orang lain. Orang yang mengalami kaku di leher biasanya selalu memaksakan kehendak. Ia yakin bahwa perspektifnya selalu menjadi yang terbaik, sementara perspektif orang lain selalu salah. Tenggorokan dan segala bagiannya adalah saluran penting yang membantu kita untuk bersuara dan menjadi simbol speak up dalam kehidupan. Permasalahan di tenggorokan menunjukkan bahwa kita merasa tidak punya hak berbicara dan hidup dengan cara kita sendiri. Orang yang mengalami masalah tenggorokan seperti radang biasanya memiliki banyak hal yang ingin disampaikan ke orang di sekitarnya, entah itu perasaan marah, kecewa, atau ingin bebas menunjukkan siapa diri sejatinya, tetapi tidak bisa karena berbagai halangan. Akibatnya, orang tersebut menahan segala ekspresi yang biasa ia sampaikan melalui kata dan memendamnya sendiri. Tulang belakang mengidentifikasikan dukungan moral yang dimiliki seseorang. Rasa nyeri di tulang belakang menandakan perasaan tidak adanya dukungan, entah secara finansial dari pasangan, moral dari keluarga, atau religius dari Tuhan. Perasaan yang muncul ialah alam semesta berkonspirasi untuk menumbangkan diri dan hidup selalu penuh rintangan tanpa ada tangan yang menolong kita. Jantung, heart, yang sering diasosiasikan dengan cinta, love, adalah organ pemompa darah yang mengalirkan seluruh nutrisi ke seluruh tubuh. Louise Hay memandang jantung sebagai organ yang memompa kebahagiaan ke seluruh tubuh. Tanpa jantung, kita tidak akan bisa hidup dengan bahagia. Ketika merasa tidak bahagia dan penuh duka serta derita, kita menumpuk penyakit di jantung kita. Cobalah amati orang-orang di sekitar kita. Orang-orang yang mengalami serangan jantung bisa jadi adalah orang-orang yang menumpuk emosi negatif dan ketidakbahagiaan dalam dirinya. Perut adalah representasi dari proses pencernaan karena di dalamnya terdapat berbagai organ pencernaan. Louise menjelaskan bahwa dari aspek emosi dan spiritual, ketika ada permasalahan di perut, hal ini bisa mengidentifikasikan adanya pengalaman hidup yang belum dicerna dengan baik. Sebagai contoh, pada usia-usia transisi dari kuliah ke bekerja, banyak orang yang mengalami gangguan di perut karena mereka belum siap untuk mencerna realitas kehidupan orang dewasa, bayar cicilan, lembur, tekanan bekerja, dan lainnya. Gangguan di perut juga bisa terjadi karena ada pengalaman yang terlalu menyakitkan atau di luar kerangka berpikir kita. Misalnya, seorang perempuan yang dilecehkan secara seksual oleh pamannya sendiri, yang selama ini dianggapnya sebagai paman paling penyayang, serta mengalami ketidaknyamanan di perut. Sering mengalami ketidaknyamanan di perut. Pengalaman traumatis tersebut berada di luar kerangka berpikirnya, karena paman yang baik seharusnya memperlakukannya dengan baik. Batinnya tidak mampu mencerna pengalaman tersebut, sehingga fisiknya menunjukkan ketidaknyamanan di perut sebagai simbol adanya proses pencernaan pengalaman yang terganggu. Usus besar dan organ pembuangan. Usus besar dan organ pembuangan melambangkan kemampuan kita untuk melepas serta membuang sesuatu yang sudah tidak kita butuhkan. Gangguan pada usus besar berarti kita belum siap melepaskan. Salah satu contohnya, orang yang mengalami konstipasi merupakan orang yang masih memaksakan bertahan di hubungan yang buruk. Lemari mereka biasanya penuh dengan baju-baju lama karena tidak berani membuang. Merekalah orang yang tidak berani berjudi dengan kehidupan. Mereka menggenggam erat masa lalu dan tidak bisa melepaskannya. Mereka tidak berani menjelajahi masa depan. Pemahaman saya, ketidaknyamanan fisik saya berkurang sedikit demi sedikit seiring pemahaman baru terhadap tubuh yang saya dapatkan. Saya mulai belajar untuk mencintai tubuh saya dan belajar untuk melihat sakit pada tubuh saya dan dari perspektif baru yang ditawarkan Louise Hay. Saya pun mulai menyelesaikan beban-beban emosi tersebut. Selain penjelasan Louise Hay, saya pernah menyaksikan sendiri teman saya yang sembuh dari rasa pusing yang telah dialaminya bertahun-tahun. Berikut adalah sedikit cerita tentang pengalaman teman saya. Kita sebut saja namanya Rio.
Rio sering pusing di bagian tengah wajah, persis di batang hidungnya. Dia tidak tahu mengapa hanya hidungnya yang sakit. Selama bertahun-tahun, depresinya naik turun dan pusingnya di kepalanya tidak kunjung membaik. Pada suatu hari, ia memutuskan untuk melakukan terapi untuk menyembuhkan pusing di hidungnya. Psikologi yang memfasilitasi emosinya mengajaknya kembali ke masa kecil dan mengingat segala peristiwa yang berkaitan dengan kepala dan hidungnya. Dalam proses terapi, ia akhirnya mengingat bahwa sejak kecil ibunya sering menarik batang hidungnya sambil mengatakan pesek. Ketika digali lebih dalam, ia juga ingat bahwa ibunya sempat bercerita kepada Rio bahwa ketika ia bayi, ibunya pernah dimarahi suster karena hidungnya ditarik-tarik sampai merah oleh sang ibu supaya mancung. Rupanya sang ibu tidak suka dengan bentuk hidung Rio yang dianggap terlalu pesek. Sebenarnya ibunya juga tidak puas dengan bentuk tubuhnya sendiri, bahkan dengan bentuk hidung dan bibir suaminya. Sayangnya, Rio yang masih bayi harus menerima energi negatif dari ibunya sehingga ketika dewasa mengalami pusing menahun yang tidak jelas penyebabnya. Pada akhir sesi, psikolog memandu Rio untuk memaafkan ibunya yang terlalu berlaku kasar dan mentransfer energi negatif tanpa disadari kepada dirinya ketika bayi. Selain keluhan tentang pusing di hidung, kebencian Rio terhadap bentuk hidungnya membuatnya sangat mudah membenci bagian tubuh lain yang menurutnya tidak sempurna. Ia jelas memiliki masalah low body image yang sangat serius. Rio juga diminta memaafkan dirinya sendiri dan berkata kepada hidungnya bahwa dia mencintai hidungnya yang pesek. Perlahan-lahan ia mulai belajar untuk mencintai hidungnya yang pesek dan badannya yang agak gemuk. Perlahan-lahan pusing di kepalanya mulai hilang. Begitu juga dengan rasa sakit di bagian tubuh lainnya. Tubuh Anda sedang memberi sinyal. Tubuh, pikiran, dan emosi kita saling terhubung satu sama lain. Mekanismenya sangat kompleks dan sulit dipahami. Namun mari kita bayangkan secara sederhana. Seorang ibu tiba-tiba menerima telepon dari seseorang yang mengatakan bahwa anak sulungnya meninggal akibat kecelakaan. Lututnya langsung lemas dan napasnya tersengal-sengal. Berbeda dengan ilustrasi ibu itu, depresi perlahan-lahan merenggut kenyamanan dari tubuh seseorang tanpa kejadian yang jelas. Itulah bagaimana segala bentuk stres dan reaksi emosi memberi pengaruh kepada tubuh, walaupun dalam skala kecil. Bisa saja tiba-tiba kita merasakan sakit di bagian tubuh karena depresi. Untuk menutup bagian ini, saya ingin mengingatkan pembaca untuk tidak langsung khawatir jika memiliki gejala fisik dan mengatainya dengan depresi. Kembali ke penelitian yang telah saya jelaskan, jika Anda hanya mengalami satu atau dua gangguan fisik, kemungkinan besar gangguan tersebut memang murni dari fisik. Namun ketika Anda mengalami banyak gangguan secara bersamaan selama berbulan-bulan, bisa jadi tubuh sedang memberi sinyal bahwa Anda ada sesuatu yang salah pada emosi atau pikiran Anda. Tidak mesti depresi atau kecemasan. Bisa saja sinyal tersebut menandakan stres, berkepanjangan, atau ada masalah yang belum Anda selesaikan. Jika terus-menerus mengonsumsi paracetamol untuk sakit kepala, antasida untuk meredakan asam lambung, dan krim anti nyeri untuk sendi yang kaku, tetapi masalah tak kunjung selesai, itulah saatnya Anda harus mencari tahu lebih lanjut. Ingatlah bahwa tubuh Anda selalu ingin berbicara kepada Anda. Semoga kita semua menyayangi tubuh, pikiran, dan emosi kita.